Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama aku India Sinta Pristiwa Agustin dengan NIM 2406111226. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menghitung kandungan protein dalam sebuah sampel dengan menggunakan metode jedal. Sebelum itu, video ini bertujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah pengetahuan bahan industri sebagai laporan akhir dari praktikumnya. Metode jedal adalah suatu metode analisis kuantitatif kimia yang digunakan untuk mengukur kadar nitrogen total dalam senyawa organik, baik itu digunakan dalam bahan makanan, pupuk, ataupun limbah. Nah, kandungan nitrogen total yang terukur tadi kemudian dapat kita digunakan untuk mengukur kadar protein kasar di dalamnya. Nah, terdapat 3 tujuan dilakukannya metode jedal. Yang pertama, digunakan untuk menghitung kandungan nitrogen total yang terutama terdapat pada protein yang terdapat di dalam suatu sampel. Nah, yang kedua, untuk mengukur kadar protein kasar yang terdapat di dalam sebuah sampel. Setelah nitrogen diketahui, kita dapat melakukan konversi untuk mengetahui kadar protein kasar dengan menggunakan faktor konversi. Nah, yang ketiga adalah untuk analisis kualitas bahan. Dalam industri makanan, pertanian, maupun lingkungan, metode ini kerap digunakan untuk mengukur kualitas bahan berdasarkan kandungan proteinnya. Sebagai contohnya saja, dalam industri makanan, metode ini digunakan dengan mengukur kandungan protein yang terdapat dalam sampel makanan. Kemudian dalam industri pupuk, metode ini digunakan dengan mengukur nitrogen yang bermanfaat yang terdapat di dalam pupuk. Kemudian dalam industri limbah, metode ini digunakan dengan mengukur nitrogen organik yang terdapat dalam pupuk cair ataupun padat. Terdapat prinsip metode yang digunakan dalam metode jedal. Prinsipnya adalah dengan mengubah nitrogen organik di dalam sampel ke dalam bentuk amonia ataupun NH3. Nah, kemudian lalu mengukurnya hingga diketahui kadar total yang nantinya akan dikonversi untuk mengetahui kadar protein. Nah, bagaimana sih cara kerja dari metode jedal? Yang pertama, kita akan menimbang tembaga sulfat sebanyak 0,8 gram. Kemudian, kita akan menimbang kalium sulfat sebanyak 7 gram. Kemudian kita akan menimbang sampel yang sudah disediakan sebanyak 1 gram. Nah, kita masuk proses awal yaitu destruksi. Kita akan memasukkan tembaga sulfat, kalium sulfat, dan sampel yang telah disediakan ke dalam labu jedal. Kemudian kita akan menambahkan 12 ml kandungan asam sulfat. Lalu kita akan melakukan proses destruksi dengan waktu 60-120 menit di suhu 420 derajat Celcius. Nah, larutan akan mengalami perubahan dari yang awalnya gelap menjadi jernih dan tidak akan timbul asap. Nah, kita akan berlanjut ke proses destilasi. Kita akan menambahkan 75 ml Aquades. Kemudian kita akan menambahkan 60 ml kandungan hidroksida 40%. Kemudian akan ditambahkan larutan amonium sulfat dan akan dipindahkan ke dalam labu destilasi. Lalu dilakukan penyulingan. Nah, kemudian akan disuling dengan NaOH mengubah amonium sulfat menghasilkan gas amonia.
larutan 25% asam borat 1% dan indikator bromexyl green dan nat dan methyl red. Nah, kemudian dalam proses titrasi, larutan dititrasi dengan HCl 0,1N titik akhir dari titrasi akan mengalami perubahan warna menjadi merah muda.